Ini Gile. starter pack jadi caleg ini. Bener. Starter pack jadi caleg bagi-bagi kalender. Boleh. Yuk terlibat dalam politik, tapi kayak kita nggak pernah tahu alasannya kenapa. Dan ini alasannya baru gue pahami ketika ada yang berusaha menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak muda ini gitu. Pas aku dulu, aku tuh cuma tahu politik dari pembahasan bokap aku nonton TV berita, itu doang, sekedar itu. Tapi di sini dibuka wawasan baru bahwa si politics ini can be fun, engaging, tapi tetap kritis. Menurutku kenapa ini penting buat jadi pemuda, kita nggak boleh untuk akhirnya dimanfaatkan sama para calonnya. Kita juga berhak menuntut, karena kita suara mayoritas. Jadi kesannya kita nggak hanya dijadikan komunitas suara aja. Sahabat aku itu sangat melek politik, dari aku SMP sampai SMA. Tapi cuma aku doang yang nggak mau involve ke discussion mereka. Kayak setiap kali mereka discuss tentang politics, news terbaru tentang politics, aku selalu run away. I don't wanna get involved gitu. Politik di Indonesia itu udah jelek, udah mengakar. Aku merasa apapun yang gue lakuin sekarang itu nggak bakal berdampak sama sekali. Jadi kayak ceritanya kucing pemilu. Nggak tahu sih, karena aku suka kucing aja. Terus aku keinspirasi sama Pikachu. Pikachu, lu tau gak sih Pikachu yang jalan-jalan maskot? Yang gede. Iya, tuh. And then this is like everyone masyarakat. Kenapa sih aku harus peduli sama politik? Aku nge-reflect dari day to day life aku di kampus. Kayak aku harus ke kampus itu total pulang pergi 60 ribuan, cuma untuk ke kampus bolak-balik. Bayangin kalau aku punya transportasi publik yang nyaman, yang bisa reachable. Dan itu transportasi publik juga diurusin sama kebijakan regulasi politik. Keresahan aku ketika aku jalan sendiri di jalanan, misalnya di Jakarta gitu. Sebagai perempuan, sebagai orang yang minoritas juga, I need to be more careful when I go out. Karena takut aja kayak dilecehin atau apa. Kebijakan dan regulasi politiknya juga yang tentang si RUU PKS, itu juga masih belum, ya semuanya yang mengimpact keresahan aku, concern aku, itu pasti ada mainannya sama politik. Udah pada lihat ini belum? Pemilu 101 page bijak memilih. Jadi semua yang kalian harus tahu tentang pemilu 101 itu ada di sini. Bulan Maretan, di situ aku udah lumayan kepikiran tentang si bijak memilih itu. Dan karena aku juga memiliki interest dalam desain websites, aku lumayan kepikiran kayak what can I do to contribute to that movement. Jam 1 pagi aku reply ke Afu story-nya. So SKSD aja kayak, "Kak, is there any way aku bisa bantu contribute untuk ngebantu develop atau ngedesain si website bijak memilih? Ini bisa jadi stepping stone aku buat belajar tentang politik." Gue yang termasuk orang-orang yang buta politik banget gitu. Gue ngerasa kayak politik itu terlalu rumit untuk dipahamin. Ketika gue lulus, gue mulai kerja, gue mulai merasakan kayak ternyata Jakarta tuh macet banget. Jakarta dari dulu tuh udah banyak polusinya gitu. Dulu tuh kita selalu di-feeding-in dengan informasi kalau nggak mau kena polusi ya harus keluar Jakarta. Dan kalau nggak mau kena macetnya Jakarta ya nggak usah kerja di Jakarta gitu. Seiring berjalannya waktu gue mulai pahami
ternyata hal-hal ini tuh ada solusinya, dan solusinya ini memang harus diselesaikan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya. Dan cycle-nya ini adalah pemilihan setiap 5 tahun sekali melalui pilkada dan pemilu. Hah? Dari rumah gue. Gue melamar menjadi petugas keamanan TPS tapi nggak diterima. Salah sama satpam setempat. Jadi yang memang secara skop kerjanya itu nge-develop website-nya dan sekaligus juga maintaining research-nya yang ada di dalam konten-konten website-nya gitu. Framework bijak memilih adalah untuk mengajak teman-teman mengenali isu kalian apa, sehingga teman-teman bisa melihat keberpihakan suatu partai terhadap isu kalian, itu partai mana aja. Yang terakhir, untuk memastikan bahwa isu-isu kalian itu bisa diimplementasikan dengan cara yang memang sesuai dengan harapan kalian. Soalnya gender inequality malah dia bahas kayak on something is a problem that concern women, Asian people, jadi kayak jadinya nggak fokus ke isunya gitu. Fair. Kebanyakan partai juga nge-branding kayak buat nangkepin suara masyarakat tuh dengan goyang-goyang TikTok, dengan bikin-bikin lagu, tanpa memberikan visi misi mereka tuh apa, program mereka itu apa. Nah, gimana approach-nya adalah dengan feature isu yang kita punya itu. Kita bakal ngejabarin tuh banyak banget, kayak dari kekerasan seksual, terus ada krisis iklim dan lain-lain. Oke, bisa. Kak, by the way gimana sih preparation buat festival pemilu nanti? Sebenarnya kalau ada yang disiapin dari sisi kita tuh cuma yang pastiin yang page seminggu lalu itu ready, jangan sampai ntar mereka udah capek-capek riset ternyata mereka nggak tahu caranya lulusnya gimana atau bahkan nggak terdaftar. Paling yang kita selesain yang pemilu online itu sih yang saat hari pemilu. Itu kan kita harus bikin kayak lebih interaktif ya cara cari tahu penyoblosan yang benar tuh kayak apa. Jadi hopefully di booth yang pemilu online itu lebih mereka tuh bisa lihat langsung kayak gimana sih yang benar. Setuju. Halo bos. Nih, Ya. gue mau ngasih tahu. Kemarin gue habis dikasih tahu sama teman-teman KPU, mereka pada emes semua bro. Kok bisa nih bijak pemilih ngundang 18 parpol datang semua? Asik. Karena ya kok bisa datengin 18 partai politik. Nah itu sih yang mereka bingung. Tapi ya grateful kita punya tim yang hebat-hebat semua sih. Keren. Lu bilangnya apa ke KPU, Vi? Kenapa? Lu bilangnya ke KPU apa jawabnya? Ya gue bilang inilah Pak, people power. Asik. Jadi kondisi yang menarik di setiap pemilu adalah tiba-tiba setiap jalanan itu penuh dengan baliho dan bendera-bendera partai yang malah justru nutupin jalan atau bahkan orang nggak bisa lewat gitu di trotoar karena nutupin balihonya. Tapi mereka nggak banyak memberi edukasi kayak kenapa masyarakat harus memilih mereka gitu. Diperparah dengan banyaknya akun-akun palsu yang memang tujuannya untuk mendiskreditkan suatu paslon atau partai sehingga informasi yang berkualitas itu susah untuk didapatkan gitu. Salah satu alasan kita ngebikin festival pemilu adalah untuk menghadirkan experience langsung kepada young voters terutama supaya mereka bisa melihat langsung wakil-wakil rakyatnya mereka. Jadi nggak cuma hanya melihat di baliho, tapi mereka bisa bertemu langsung, bisa berdialog gitu. Festival Pemilu 2024. Traktir kucing jalanan, gratis, siapa yang mau? Supaya Jakarta ramah hewan, silakan. Pertama banget, ini orang yang bikin websitenya dari scratch sampai ada sekarang. Mungkin dikira yang ini kan, mas ID-nya. Tapi ternyata mas ID-nya bijak memilih, umurnya 19 tahun. Via, semua icon-icon
cute yang lucu yang teman-teman lihat, interaktif website-nya semua bareng sama Mas Society beneran. Tim platformnya juga Naufal Hilmi. Next. Oh ini rame Oh sih. my god. Oh tadi calegnya ya Mbak ya? Ini calegnya, ini caleg juga, itu juga caleg. Banyak. Dari Tangsel, Halo Bu Caleg. dari keluar jalur gitu. Ya di Indonesia memang harga tanah belum itu mekanisme pasar banget. Nah ini sesuatu yang gue jujur juga nggak suka. Tapi mau gimana lagi? Semua kebijakan pemerintah akan dikendalikan oleh pemilik modal. Ya, itulah kiamatnya kita nanti ya. Dan start dari DPRD aja, DPRD kabupaten kota atau DPRD provinsi itu secara area lebih kecil, secara budget juga lebih manajeable. Bisa. I am the living example. Boleh Vi, Via belum pernah. Coblos surat. Isinya apa aja? Oh. Nah, pengen tahu nih, maksudnya kayak so far ada nggak sih perubahan dari cara pandang kamu ngeliat politik atau partai politik atau pemilu nih sebelum dan datang ke acara ini? Mungkin sesimpel ternyata mereka bisa cair gitu. Mereka pun saling berinteraksi gitu. Selama ini kan yang kita ditontonkan di TV itu kan mereka saling berdebat tuh. Ya ini mungkin experience pertama melihat secair ini para kontestannya itu. Menurut gue ini kayak game changer aja gitu. Gue ngerasa ternyata banyak orang yang mau ngedengerin gue, mau ngedengerin caleg-caleg lain gitu. Kita diskusi tentang program yang mau kita bawa apa. Gimana caranya orang-orang muda itu suka datang ke Expo Kampus. Mereka bisa mau tahu milih kampus apa yang mereka suka gitu kan. Kenapa enggak buat partai politik? Kita akan bacakan sebuah statement. Kalau misalnya setuju, langkah ke kiri satu langkah. Kalau sangat setuju, langkah dua langkah. Kalau nggak setuju, kanan satu langkah. Kalau sangat tidak setuju, ke kanan dua langkah. Oke. PAUD harus dijadikan pendidikan formal. Sebagai first time voter, menurutku cara festival pemilu menyampaikan gagasan-gagasan ini melalui game itu lumayan efektif. Karena pertama, aku juga consumer banyak konten YouTube yang dengan menggunakan metode game juga kayak gini. Jadi menelan informasinya itu lebih gampang. Kita semua harus banget semuanya gerak karena slide terakhir, karena waktu kita 18 hari lagi Jadi ayo kita sukseskan semangat critical thinking dalam pemilu sampai 18 hari lagi supaya 14 Februari kita memaksimalkan suara kita semua. Terima kasih semuanya. Thank you so much. Thank you buat teman-teman di sini. Mereka sudah datang sekitar pukul 8:05 tadi di TPS mereka Deg-degan mixed feeling sih, kayak hari terbesarnya udah nyampe, tapi juga saat ini sedang takut at the same time karena suaranya. this is my first time voting. Terus suaranya nggak tahu deh kayak what to expect nanti di biliknya kayak gimana. KTP sudah toh? Udah ini. Surat suaranya jangan dibawa masuk dulu, dibuka dulu. Oh, buka dulu langsung. Biar ngecek kalau udah dicoblos atau enggak. Karena kalau udah masuk itu nggak boleh diganti lagi. Paling terakhir berangkat. Aneh. Tahu nggak calonnya siapa aja? Nggak tahu tuh. Gibran kan sama Prabowo. Terus yang rambutnya putih apa siapa? Siapa? Nggak. Anies ya, saya nggak tahu dah. Anies. Anies nomor 1, nomor 2 Prabowo, yang ketiga Ganjar. Nggak kenal semua benar. Istrinya Jarot. Siapa kenal gitu? Nggak ada yang kenal. Nggak ada sih. Hopefully bijak memilih ini bisa menavigasi atau bisa membantu anak-anak muda tadi untuk mendapatkan informasi yang cukup tanpa harus terlibat ke dalam drama-drama politiknya atau intrik-intriknya.
lega tapi deg-degan, masih deg-degan. Takut overthinking, ternyata hak suara gue nggak ada yang bermasalah gitu. Tapi ya udahlah. Hai Kak. Dari tadi Vi ke sini. Iya, gue udah nyoblos. Oh iya, gue juga udah nyoblos. Tadi pagi juga banyak banget sih Kak. Apa? Gue lihat yang di Google Analytics spike. Oh iya, gimana? Semua pas yang di jam 8, jam 9 itu at the same time ada kayak 14 ribuan orang. 14.000 mau ke website dalam 30 menit. Iya, Wow. pada ini SKS sih. Sistem kebut semalam nih real budaya Indonesia. Ini apa? Usersnya. Total users nih. Nambah baru 72.000. Dalam sehari doang 72.000. Coba lihat lagi home. Aku jujur sangat bangga dan juga bersyukur sih bisa mengikuti dan kontribut langsung dalam gerakan ini. Selain aku bisa mewujudkan sedikit impian atau harapan untuk menggunakan desain untuk membuat social impact, yang ternyata nggak hanya dipakai kelas elit doang, tapi ternyata seluruh Indonesia. Harapan aku untuk BM ke depannya itu tentunya harus lanjut, karena pemilu 2024 ini hanyalah the beginning bahkan. Dan semoga ke depannya kita bisa raih lebih banyak orang untuk bergabung di gerakan ini dan menjadi lebih aksesibel dan inklusif juga untuk seluruh rakyat kita. Di 5 tahun ke depan, ketika udah ada pemerintahan baru yang dipilih nanti, gue pengen gue bisa berpartisipasi secara aktif. Gue selama ini acuh, gue selama ini gak peduli, dan gue ngerasa di pemerintahan berikutnya yang terpilih nanti, gue pengen ikut turut serta untuk memonitor, memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang mereka buat sesuai dengan koridor yang mereka udah janjikan kemarin. Karena itu esensi dari demokrasi gitu ya.